dalam rangka meningkatkan syiar dakwah digital. Mohon dukungan Jawahir TV Pontianak. Mudah-mudahan channel ini, siaran ini lebih bermanfaat bagi saya khususnya dan seluruh jamaah ikhwan dan akhwat dan seluruh majlis taklim. Mudah-mudahan bertambah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, membawa kita kebaikan dunia dan akhirat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin sudah kita singgung tentang masalah hukum syar'i ya, dengan kaidah-kaidahnya. Kemudian hukum adat sudah juga kita bahas ya minggu lalu tentang hukum adat dan kaidah-kaidahnya. Nah, sekarang yang ketiga, wal hukmul aqli, hukum akal. Nah, kita pakai bahas ya kaidah hukum akal ini. Selama ini kan bukan berakal. Kenapa kau tak berakal? Ini orang tak berakal. Apa tu akal? Itu kita bahas. Nah, kita lihat di sini kaidah hukum akal dalam pandangan ilmu tauhid. Ya. Karena akal diperlukan untuk memahami keberadaan Allah. Walaupun dia terbatas memahami Allah, tapi diperlukan. Ya, diperlukan. Karena akal inilah bisa melihat tanda-tanda adanya Allah. Ya. Banyak ayat yang menyatakan afala ta'qilun. Kenapa kalian tidak menggunakan akal? Kan gitu banyak tu ayat tu. Afala tatafakkarun. Kenapa kalian tak berfikir? Allah tanya tu. Akal tu mahal. Itulah membedakan kita dengan makhluk yang lain. Nah, siapa tak menggunakan akal rugi dia. Ya, itu permata yang Allah berikan kepada kita ini. Ya. Nah, hukmul aqli, hukum akal kata ulama, huwa isbatu amrin aw nafyuhu. Dia adalah menetapkan suatu pekerjaan atau menafikan, menetapkan ada atau tiadanya. Sesuatu itu ditetapkan ada atau sesuatu ditetapkan tidak ada. Nah, itu menurut akal. Dan dia dikatakan min ghairi tawaqqufin ala takarrurin. Dan dia tidak perlu berulang-ulang. Akal tak perlu berulang-ulang. Ya. Nah, contoh, sebagai contoh ni ya, supaya mudah. Nah, ini saya punya teman di sebelah kiri ini yang membaca kitab tadi, namanya Abu Hurairah. Nama sahabat nih, bukan sembarang nama nih. Nama sahabat Abu Hurairah. Nah, akal ini bisa menetapkan, bisa juga meniadakan tentang beliau ini, dan dia tak berulang-ulang. Nah, sekarang akal saya ini menetapkan, oh, Abu Hurairah ada di sebelah kiri. Ada di sebelah kiri saya ini. Dan ada di hadapan para jamaah. Atau apa menetapkan akal itu. Dan itulah yang dikatakan akal menetapkan wajib adanya Abu Hurairah ini. Dan mustahil tiadanya. Nah, begitu. Dan itu tak perlu berulang-ulang. Tidak harus 2-3 kali. Tidak memerlukan beliau harus 4-5 kali duduk di sini. Nah, sekali saja langsung akal menetapkan wajib adanya Abu Hurairah dan mustahil tiadanya. Nah, begitulah dia. Ada enggak Abu Hurairah ni? Ada. Kalau ada orang menetapkan Abu Hurairah tidak ada, berarti tak berakal. Nah, itu sederhana Pak. Itu sederhana sekali pembahasannya. Dan juga wala wad'i wadi, dan dia tidak perlu hantaran yang menghantar, tidak perlu syarat. Oh, ini Abu Hurairah ada di sebelah kiri, ini apa syaratnya? Tak perlu. Dia tak perlu syarat dan tak perlu berulang-ulang. Sekali saja akal langsung menetapkan wajib adanya Abu Hurairah dan mustahil tiadanya.
Bisa dipahami tu? Ini hukum akal, Pak. Untuk memudahkan kita untuk memahami nanti kita pembahasan. Nah, wa yanhasiru fi thalathati aqsamin. Nah, hukum akal ini tersimpul hukum akal itu 3 saja. Dibatasi cuma 3, tak lebih daripada ini. Ya. Al-wujubi, yang pertama wajib. Yang kedua wal istihalati, mustahil. Yang ketiga wal jawaz, jaiz. Nah, jadi hukum akal itu wajib bagi akal, yang kedua mustahil bagi akal, yang ketiga jaiz bagi akal. Nah, ini kita uraikan nih. Untuk malam ini 2 saja. Ya, wajib dengan mustahil. Yang jaiz nanti pertemuan akan datang. Sekaligus penutupan pembahasan kita ini. Ingat ya. Minggu depan, pekan depan kita terakhir penutupan majlis ta'lim. Ya, udah lewat nisfu Sya'ban dah tu dah. Ya, kita bersiap-siap menyongsong bulan Ramadan. Nah, saya begitu. Lepas nisfu Sya'ban, ya, kan nisfu Sya'ban nanti malam Jumat. Nah, berarti malam Rabu akan datang. Nah, saya anggap selesailah pembahasan kita, tutup sementara waktu. Ingat, sementara waktu, bukan tutup terus. Nah, insyaallah mudah-mudahan sehat walafiat jemaah semuanya. Bulan Syawal nanti akhir minggu ketiga kita ketemu lagi. Ya, kita ketemu lagi. Jadi lumayan nih libur nih, Pak. Ya, hampir 2 bulan. Hampir 2 bulan liburnya. Nah, yang penting sehat walafiat insyaallah. Amin. Nah, kita bahas 2 ya, yang wajib dengan yang mustahil. Apa kaidah yang wajib? Ayo. Fal wajibu, ya, al wajib bagi akal adalah ma la yatasawwaru fil aqli adamu. Apa yang tidak bisa digambarkan atau tidak bisa diterima pada akal tiadanya. Nah, itu wajib, Pak. Akal tidak bisa menerima tiadanya. Tadi saya katakan, akal saya tidak bisa menerima tidak adanya Pak Abu Hurairah. Itu namanya wajib bagi akal. Ya, akal tidak bisa menerima tidak adanya masjid ini. Itu yang wajib. Nah, wajib itu juga dibagi menjadi 2, satu daruri dan satunya nazari. Apa makna daruri dan apa makna nazari? Nah, di sini kita lihat. Daruri sesuatu yang tidak membutuhkan akal dalam mendapatkan serta pada fikiran. Artinya tak perlu direnungkan, tak perlu dipikirkan, spontanitas langsung akal menetapkan ada dan tiadanya. Spontanitas ni kan. Nih Pak Abu Hurairah ni, begitu pandang kita tetapkan dia ada udah. Itu mandang masjid kita menetapkan adanya masjid, tak perlu dipikirkan, tak perlu dinazarkan, tak perlu dikaji. Oh, akal menetapkan wajib adanya masjid ini dan mustahil tiadanya. Nah, contohnya di sini diambil jirim. Setiap memenuhi lapang. Jirim itu benda, Bapak Ibu. Ya, jirim itu adalah benda seperti batu, pohon dan lain sebagainya. Setiap benda pasti memenuhi ruang dan tempat. Ini gelas, dia perlu tempat dah ni. Perlu tempat, perlu masa dia. Dan yang begini tak usah direnungkan, spontanitas sudah. Setiap benda pasti memerlukan tempat dan masa. Ingat ya, Allah tak perlu tempat dan masa. Ini kita kaji benda saja. Jangan disamakan dengan Allah. Botol ini juga gitu di masa ini, dia memerlukan tempat dan masa. Dan ini tak usah direnungkan, spontanitas akal menetapkan seperti itu. Namun dalam ilmu tauhid diperlukan nazar. Ini ada lagi nazar, akal merenungkan sesuatu, dipikirkan, dikaji. Sesuatu yang membutuhkan akal dalam mendapatkannya. Artinya perlu perenungan, perlu dipikirkan. Contohnya apa? Qidam bagi Allah. Ayo. Apa tu qidam? Padahal belum masuk bab qidam ni Bapak Ibu, tapi disinggung dulu untuk memberi contoh biar kita paham. Ya, yang wajib bagi akal ini qidam bagi Allah. Qidam itu adalah wujud terdahulu tanpa awal.
Allah wujudnya tidak ada awal. Allah wujudnya tidak ada permulaan. Sebelum ada sesuatu dia sudah ada. Itu dinamakan qidam. Berbeda dengan kita ini. Kita ini hudus. Hudus itu apa? Baharu yang wujudnya ada awal. Kalau ada awal berarti ada akhir. Itulah makhluk. Cuma beda tahun saja. Ada yang setahun habis, ada yang 2 tahun habis. Pohon juga begitu. Pohon tomat 2 bulan udah berbuah, tak lama umurnya tu. Pohon jambu ada yang 4 tahun, 5 tahun, belasan tahun habis. Pohon durian berapa? Puluhan tahun, tapi habis juga. Manusia paling lambat 100 tahun, tak lama bang. Itu udah langka, dah 100 tahun. Bahkan Nabi menyatakan a'mari ummati baina 70 wa 60. Umur umatku berkisar 70, 60, jarang yang melampaui kata Nabi. Jadi bapak ibu jangan menghayal lama-lama di dunia, jangan. Kita tak lama di dunia ini, apalagi rambut udah putih. Ya, rambut masih hitam pun hati-hati. Ya, yang masih hitam pun waspada, apakan lagi rambutnya putih. Itu namanya hudus. Hadas, hudus baharu, ada awal, ada akhir. Jadi akal menetapkan bahwasanya makhluk ini hudus, dia ada awal, ada akhir. Akal menetapkan Allah qidam. Oh, gimana Allah qidam tak ada awal? Nih gini, sahabat dulu di masa Nabi SAW itu dia ikut Nabi saja. Beda dengan kita ini. Kita ini banyak minta dalil. Apa alasannya Allah itu qidam? Ini orang sekarang. Dulu di masa Nabi SAW, ya, senantiasa syaitan datang kepada kalian, kata Rasulullah. Syaitan bilang dalam hati kalian. Kita juga merasakan seperti itu nanti. Kalau tak kuat tauhid, goyang juga kita ni. Nah, syaitan masuk di hati. Syaitan berbisik. Apa kata syaitan? Man khalaqas samawati wal ard. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Kata hati itu dibisikkan syaitan. Hati kita pun bilang Allah. Pandai syaitan ini, cerdas, bukan sembarangan. Dia tanya lagi, man khalaqallah, siapa yang menciptakan Allah? Udah kacau tu. Ayo, mau jawab apa? Sudah syaitan masuk di hati. Benar, yang ciptakan langit bumi Allah. Yang menciptakan Allah siapa? Kata syaitan. Boleh kita goyang. Nah, jadi masuk nanti bab qiyamuhu ta'ala binafsihi, tidak ada mukhasis bagi Allah. Tidak ada yang mengadakan Allah. Dialah yang mengadakan sesuatu. Sebelum ada sesuatu, dia sudah ada dan keberadaannya tanpa awal. Kalau ada sesuatu sebelum Allah, berarti Allah dikuasai oleh sesuatu itu. Kalau dikuasai, berarti dia lemah. Kalau dia lemah, tak usah kita sembah. Untuk apa menyembah wujud zat yang lemah? Akal tu mantap jadi orang. Zaman sahabat mudah. Kata Nabi, kalau datang bisikan syaitan, siapa menciptakan Allah? Qul amantu billah. Katakan aku beriman kepada Allah. Kemudian kata Nabi, mohon perlindungan. A'udzubillahi minasy. Begitu je sahabat tu. Kita tidak cukup macam ini, bah. Kita kaji. Biar datang syaitan, kita jawab dengan ilmu. Siapa yang ciptakan Allah? Tidak ada. Tidak ada wujud sebelum Allah Subhanahu wa taala. Dia awal tanpa permulaan. Begitulah. Ya, karena kalau ada sesuatu sebelum Allah, berarti Allah dikuasai. Kalau dikuasai, berarti dia lemah. Kalau dia lemah, tak bisa menciptakan. Nah, begitulah kita menjawabnya dengan ilmu kita, insya-Allah, mudah-mudahan kuat. Nah, nanti baru masuk bab la ilaha illallah, la qadima bihaqqin illallah.
Tidak ada wujud yang tanpa awal kecuali satu saja, Allah. Adapun makhluk ni semuanya hudus, ada awal, ada akhir. Jelas nampak ya? Jadi akal tidak bisa menerima kalau Allah tidak kidam. Itu dia maksudnya. Nah, sekarang masuk yang kedua. Ya, masuk yang kedua ni. Wal mustahil. Apa tu mustahil bagi akal? Ma la yatasawwaru fil aqli wujuduhu. Yakni sesuatu yang tidak bisa diterima oleh akal atau tidak tergambar oleh akal adanya. Jadi akal tidak bisa menerima adanya. Jirim tidak memerlukan tempat, mustahil. Tidak ada jirim yang tidak memerlukan tempat. Itu sudah tadi kita bahas, kebalikannya. Nah, sekarang nazar. Kita pakai ini perlu nih Pak, nazar, perenungan, dipikirkan. Akal tidak bisa menerima adanya sekutu bagi Allah. Itu dia. Ya, saya ulangi. Akal tidak bisa menerima adanya sekutu bagi Allah. Jadi akal tidak bisa menerima ada Tuhan selain Allah. Ayo, kita pakai akal. Kenapa? Mungkinkah ada Tuhan selain Allah? Gitu. Ini Allah bilang, Allah sendiri jawab dalam Al-Quran ni. Biar kita merenung. Lau fihima alihatun illallah lafasadata. Sekiranya antara langit dengan bumi ini ada Tuhan selain Allah, kau lihat hancur alam ini, kata Allah. Apa maknanya? Kalau Tuhan ada dua, apalagi tiga, apalagi empat, masing-masing Tuhan bawa ciptaannya. Kalau masing-masing bawa ciptaannya, masing-masing menunjukkan kekuasaannya. Apakah mungkin berjalan alam begitu rapi kalau ada Tuhan tiga, empat? Bertabrakan Pak, hancur dia. Ayo, saya lebih mudah lagi nih. Bolehkah presiden dua orang? Boleh tak? Presiden dua orang? Kacau. Ya kan gitu. Ini menunjukkan bahwasanya apabila negara ada dua presiden, hancur negara mah. Apalagi tiga, apalagi empat. Organisasi ada dua pemimpinnya, hancur ormas itu. Allah, kalau ada Tuhan selain Allah, hancur langit dengan bumi ini. Masing-masing akan berkuasa dengan kuasanya. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita lihat langit, bumi bergilir malam dengan siang. Siang 12 jam khatulistiwa Pontianak ini, Masya Allah, berkah kita ini. 12 jam siang, 12 jam malam. Ada negeri yang siangnya panjang. Ya, ada 16 jam. Bayangkan Pak, di Rusia itu mah 18 jam siang puasa Ramadan. Baru saya tahu Rusia itu 18 jam siangnya. Malamnya pendek, siangnya panjang. Tapi hidayah Allah kuat mereka puasa Ramadan. Nanti kita puasa ini, kita ini ideal 12 jam siang, 12 jam bergilir malam dengan siang. Siang cari rezeki, malam kita tidur. Kalau ada Tuhan selain Allah, tidak bisa tidur kita ni Pak. Kok ada tiga Tuhan, tidak bisa cari rezeki kita siang hari. Ini begitu, aturannya begitu indah ini. Itulah namanya wahdaniyah, sendirian dia mengatur. Bapak tahu belalang? Tahu tak belalang? Nah, ada lihat belalang tak? Kok daerah-daerah yang banyak pohon-pohon banyak belalang. Ya. Kalau seandainya Allah tak atur belalang pada tempatnya Pak, dikumpulkan komunitas belalang satu tempat di Serdam nih Pak, dari mulai ayah ini dua sampai ujung sana tenggelam Serdam nih Pak, kena belalangnya itu Pak. Tapi Allah tebarkan belalang di tempatnya masing-masing.
Jadi semua diatur begitu rapi oleh Allah Subhanahu wa taala pada tempatnya. Cuman kita tak berfikir, afala ta'qilun? Kenapa kau tak gunakan akal kalian, kata Allah. Masuk ni Pak pembahasan. Kalau faham tauhid, kita bersyukur kepada Allah. Ya, kita diatur macam ni. Kita jangan ikut orang kafir, dia nikmat nak masalah, dia kaya Pak Ustaz, biar dia lah. Cuma dia tak tahu penciptanya tu sayang sama dia, dia ingkar lagi. Sedangkan kita, Allah kasih dengan kita diberi rezeki yang banyak, kita sadar dialah Tuhan kita. Biar kita tak menyesal. Meninggal pun kembali kita indah. Mereka meninggal, oh susah mah. Sengsara mereka meninggal itu. Walaupun disenangkan di dunia. Relatif mereka ada yang senang, ada juga yang susah. Lebih susahnya lagi waktu kematian datang, kerana dia melupakan Allah. Saya punya abang masuk kamar ICU, akhirnya meninggal beliau. Ya, abang saya di kantor koperasi itu, umur 52 dia meninggal. Saya masuk kamar ICU itu, saya lihat keadaannya, masih bisa ngomong. Pindahkanlah, kata dia. Minta pindahkanlah. Dia tak mampu sebelah kanan ni, orang non muslim. Menjerit begitu tinggi suaranya Pak. Aku tak bisa tidur, kata dia. Sampai dia meninggal, rohnya terakhir itu melengking suaranya Pak. Bahasa kita Pontianak, terpekik kau. Mana? Bukan nyaman yang orang non muslim meninggal tu. Menjerit minta keluar deh. Maka kita sekarang menyadari Allah tu ada. Biar indah hidup kita, biar indah kematian kita, insya-Allah. Itu yang kita harapkan belajar tauhid ini. Ya, biar kita sadar bahwa kita ini hamba. Ya. Nah, ini sebagai contoh bahwasanya akal ini diajak berpikir, oh mustahil ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Nanti pembahasannya. Ini diperlukan nazar, pikiran kita ini, perenungan. Kalau kita tak pakai ini Pak, ulaika kal an'am bal hum adall. Kita seperti hewan, makan, tidur, tua, meninggal, habis. Nah, kita disuruh berpikir tentang kebesaran Allah dan beribadah, insya-Allah. Ini termasuk ilmu yang mahal sebenarnya. Fikih itu mengikuti tentang akidah. Akidah itu yang tertinggi. Ya, orang dulu bilang awaludin marifatullah, kenal Allah dulu baru ibadah. Tapi sekarang tidak bisa lagi Pak, seiring ibadah dan belajar mengenal Allah. Kalau konsep Nabi betul, konsep Nabi makrifat dulu baru ibadah. Sekarang tak bisa lagi, sejalan dua-duanya. Banyak orang belajar ibadah tapi tak kenal Tuhan. Belajarlah tauhid sambil-sambil, lengkapkan. Bila perlu nanti tambah lagi belajar tentang ihsan, insya Allah jadi sempurna kita. Ya, saya kira itu.